salah satu single yang menurutku kalau sekarang tuh aku nyanyiinnya tuh malu banget gitu. Yang apa? Roland, Chandra. Kenapa keluar dah? Iya. Tapi pas Chandra keluar, kenapa kesannya itu malah membikin tanda kutip panas di situ? Yang membuat panas siapa? Ini ya dah. Sekarang itu karena mereka itu cuma Herda. Correct me if I'm wrong. Itu gimana menurutmu? Amin seminggu sebelum rumah itu dibangun, bapakku nggak ada. Hamin seminggu sebelum dibangun. Makanya itu kan kayak film-film itu kan. Bapakku tuh nggak sakit loh Ben. Itu aku Makanya kagetnya itu di situ. nggak sakit sama sekali itu. Ini belum pernah tak ceritain di podcast manapun ini. Iya. Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah. Doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Ayah dengarkanlah, bahagia pasti datang, percayalah. Ibu, engkau kuatkan aku. Ayah, engkau penyelamatku. Ibu, engkau kuatkan aku. Yeay, tepuk tangan yang meriah buat Hero Herda karena mereka ayah ibu. Itu merupakan satu titik balik di karena mereka ya dah termasuknya. Ya bisa dibilang begitu sih. Dan sekarang udah berapa juta views dah di YouTube? Terakhir kalau di YouTube aku lihat kalau nggak salah 24.500.000. 24.500.000. Ya dalam jangka waktu kurang lebih setahun lebih 2 bulan lah. Tapi kan awalnya itu malah nggak di YouTube toh, itu di Spotify dulu kan? Ya awalnya di Spotify karena dulunya ini nggak kepikiran kalau pengen bikin video klip gitu loh. Jadi cuma ya pengen ditaruh di Spotify dulu aja gitu. Terus kok Dilalahe ya, Dilalahe itu kan lagu ini bisa dibilang kemarin kan apa ya? Viral ya. Iya, Viral gitu kan. Terus kita langsung Justru awalnya kan malah bukan dari Spotify atau YouTube-nya kan? bukan dari TikTok kan? Ya, dari TikTok kemarin. Itu kalau digabung views-nya sekitar 10 juta mungkin ya? Yang mana? Yang itu 2 video TikTok itu yang cuplikan gini. Yang anak kecil itu? Itu. Oh itu kalau sampai sekarang, nah kalau sampai sekarang itu di TikTok udah di angka 30 juta itu malahan. yang di TikTok loh tapi loh. Gila. Yang di TikTok. Iya. Tapi dulu awalnya emang pas meledak itu 2 hari atau 1 hari gitu langsung 10 juta sih. Jadi emang waktu itu langsung boom gitu banget. Bahkan itu nggak disengaja kan diuploadnya? Sangat nggak disengaja. Ya. Bukan bagian yang memang itu Promo. promo Bukan. gitu. Bahkan itu bagian yang mana ya itu ya? Pas lirik apa ya itu ya? Itu ya Bukan pas ref kan lirik- itu atau apa? Refnya itu. Refnya kemarin refnya sih. Ref yang kedua ya kalau nggak salah. Ref kedua terus Terus candid gitu, video gitu. ya itu saat itu karena mereka lagi manggung di Magelang. Lagi manggung di Magelang terus nggak sengaja salah satu kru kita videoin. Nah, ternyata di video itu ada anak kecil yang naik ke atas barikade gitu. Naik ke atas barikade. Dia hafal banget lagu Ayah Ibu dan dia menyanyikannya dengan sangat lantang gitu. Sambil gini-gini itu kan yang menurutku ikonik banget yang gini-gini gitu kan. Nah, dari situ sih, awal mulanya dari situ. Dari situ terus menuju ke acara-acara Jakarta Nasional gitu ya. Ada Ya, terus bisa dibilang ada seperti itu. Dahsyat sama acara-acara yang lain. Oke, tapi sebelum itu kita nyoba bedah satu-satu. Awalnya ngeband dulu itu bahkan namanya sebelum itu bukan karena mereka kan? Bukan. Aku pernah dengar. Ini coba dikonfirmasi ya, bener gak ini? Namanya Punk Country. Punk Country. Bener kan? Itu band gue SMP sih sebetulnya. Oh, dari SMP. Belum ada Roland, belum ada Chandra juga. Jadi dari SMP aku udah mulai ngeband sama teman-teman SMP. Terus mulai dari 2000 sebenarnya sih
Mas Roland itu sempat ikut punk country juga. Sempat ikut. Sempat ikut. Tapi posisinya apa? Sudah di drum belum? Udah drummer. Hmm. Iya, udah drum terus 2010 lah. 2010 aku sama Mas Roland memutuskan untuk yuk kita ganti nama yuk gitu. Ganti nama menjadi Karena Mereka. Pada tanggal 17 Agustus. Kalau sebenarnya ya Nah, ini kenapa dipas-pasin pas merdeka gitu? enggak, kalau sebenarnya pas pembentukan itu kita jujur saja lupa. Lupa karena kan waktu itu mengalir aja gitu kan. Terus ya wis lah kita ini aja yuk kita pasin tanggal 17 Agustus saja biar gampang Sebagai ingetnya pengingat. ya. Berarti udah berapa tahun tuh? Sekarang 2024. Hampir 14 tahun ini ya? Ya hampir 14 tahun lah. Tapi gila loh, Irda ini kan kemarin aku sempat diundang ke rumahnya gitu. Main band gitu. Aku kan udah lama nggak main juga ke sana. Pas main itu tiba-tiba rumahnya tuh 3 lantai cuy. Belum jadi. Belum jadi. Tapi itu jadinya targetnya bulan apa itu? Kalau di kontrak sih Lebaran. Lebaran besok itu? Jadi 8 bulan itu targetnya. Oh, 8 bulan. Dan sesuai tebakan sih. Kalau anak band biasanya paling luas itu studio ya. Iya, studio. Rumahku besok ada studio ukuran 6x8. Oh ya, mantap. 14 tahun itu bukan waktu yang singkat loh. Ya, Itu gimana cara menikmatinya? kemarin sebenarnya mengalir sih Mas Ruben. Heeh. Mengalir aja gitu loh. Jadi dari awal ngeband 2010, dari awal kita kalau pengen main tuh kita harus apa itu namanya? Kolektif. Kolektif tuh jadi kayak sebuah komunitas bikin acara, kita patungan bareng-bareng itu loh per band. Kalau zaman dulu sih masih 75.000 gitu. Itu tahun 2010. 2010. 2010 itu udah ada single itu enggak? Apa yang datang lah? Atau Menunggu Sempurna? Duluan mana tuh? 2010 tuh aduh, Atau ada single yang enggak di-publish? enggak. Udah produksi belum tahun segitu? Udah. Menunggu Sempurna. Menunggu Sempurna. Ya, yang Menunggu ngebling Sempurna. banget gitu ya. Iya, ngebling banget. Jadi 2010 kita bikin single judulnya Menunggu Sempurna. Menunggu Sempurna. Ya, jadi waktu itu kita manggung-manggung di acara komunitas itu kita bermodalkan 1 lagu, terus beberapa lagu lainnya kita nyanyiin lagunya Blink. Dengan modal 1 single itu ya. Apakah di tahun yang sama itu ada single yang lain? Nggak ada sih. Karena waktu itu aku masih sekolah Mas Ruben. Jadi tentu saja dulunya tuh keterbatasan di perbudgetan ya. Karena kan dulu aku sama Mas Roland mau rekaman yang single pertama itu ya patungannya dulu waktu itu per lagu tuh kalau nggak salah 300.000. Zaman 2010 itu. Iya, 2010 300 tuh menurutku wah Lumayan ya itu. lumayan. Anak sekolah juga. Iya, anak sekolah juga dulu. Terus caranya itu gimana buat rekaman dulu? Kalau dulu aku dari duit sangu sekolah, nah, terus si Mas Roland itu dulunya kayak bikin stiker-stiker gitu loh. Jualan stiker. Iya, jualan stiker terus dijualin ke orang-orang terdekatnya. Ya, stikernya stiker Karena Mereka itu. Oke. Ini ada yang bilang kalau kamu itu zaman sekolah berarti itu SMA-nya di daerah utara dari Kulon Progo ya? Iya, di daerah Girimoyo? Gunung. Iya. Sering cabut-cabutan ya dulu kalau sekolah? Gimana? Cabut-cabutan. Bolos. Bolos. Karena kan Mas Ruben, jadi dulu tuh Girimulyo itu kan gunung tuh, daerah gunung sana deket simbahku gitu kan. Jadi kalau mau bolos tuh kayak enak karena di sana banyak wisata. Jadi dan dulu nggak tahu ya kalau sekarang sekolahnya mungkin udah lebih tertib lagi ya. Jadi kalau dulu tuh masih agak bebas gitu loh dulunya tuh. Ya nggak patut dicontoh sih, tapi bebas. Jadi Sebebas kayak apa? ya kalau seumpama kita nggak balik ke sekolahan gitu kan, besoknya nggak ada tuh guru yang manggil ke BK gitu, belum ada. Paling nanti kalau seumpama itu terlalu sering gitu, kita bolosnya terlalu sering gitu kan, nah itu baru ketitenan gitu loh, ketitenan terus baru dipanggil ke BK. Beda sama kalau mungkin dulu sekolahmu di mana di Aku Pengasih. ya di Pengasih kan, Iya. di Pengasih gitu. Seumpama kamu hari ini bolos nih, gitu terus besoknya pasti kamu dipanggil guru toh. Nah, kalau itu nggak dirapel gitu ya, baru di
panggil gitu. Bukan dirapel. Apa? Jadi kayak mungkin gurunya itu nggak ngeh sebenarnya. Heeh. Nggak ngeh kalau ada mungkin 1 atau 2 siswa itu pergi gitu. Oh, saking mungkin gara-gara tempatnya juga saking luasnya ya di sana ya. Di sisi lain mungkin zaman dulu itu emang banyak yang seperti itu. Jadi terlalu Sulit sekali terlalu mendeteksi. ngeyel gitu loh. Mm-mm. Itu termasuk nggak pas tahun itu kamu udah ke warnet? Soalnya aku pernah dengar kan namamu itu Herida Bariseto. Iya. Terus apa hubungannya sama Heru Herda? Itu nama username di game warnet dulu ya? Bukan game sih. Apa lebih Jadi tepatnya? nama Hero Herda itu dulu malah aku dapetin dari SMP sebenarnya. Oh. Dulu kalau teman-teman nih di sini yang menyaksikan masih inget ada Friendster. Tahu kan? Friendster ya? Friendster. Nah, dari situ sih. Itu nama Friendster. Iya, nama Friendster. Dari SMP gitu. Jadi mulai dari SMP aku udah sering main ke warnet. Nge-game apa itu namanya CS Counter Strike gitu. Sama mainan itu tadi Friendster. Nah, nama nickname Friendsterku itu namanya Hero Herda. Dari situ. Dari situ sebenarnya. Tapi itu pas manggung udah dipakai belum? Udah. Ah. Jadi nama itu dari dulu udah ada dari Friendster itu terus pas aku bikin Facebook pun juga Hero Herda, Instagram juga Hero Herda. Udah kebiasaan gitu sih. Terus gini, kita beralih kalau dunia sekolahmu kan udah kelihatan ya dulu sering bolos gitu di GMZ ya berarti. GMZ. GMZ. Kalau kalian belum tahu sekolahnya ya Ngirimulyo itu naik ke pucuk gunung sana ya dah. Iya. Terus kendaraannya pakai apa dulu dah? Motor dulu. Anak motor. Enggak. Nah, dulu teman-temanku juga gitu. Motor itu loh yang aku nggak tahu apa namanya, yang rodanya dibikin kecil-kecil gitu. Ban cacing. Terus sama diceper-ceperin gitu. Tapi aku nggak ikutan. Justru aku dulu malah dari dulu tuh tetap standar itu loh pakai motor Honda Revo, spionnya masih 2 gitu. Tapi udah tahu ngeband ya zaman segitu. Ya udah karena fokusku mungkin nggak ke ini ya, maksudnya nggak ke motor dulu. Oh, nggak terlalu into ke situ ya. Heeh. Nah, ini yang menarik adalah kamu tahu dunia musik itu dari mana? Kan punya kakak, punya adik ya? 3 atau 4 bersaudara? 4. 4 ya? Heeh. Itu kan termasuk keluarga seni ya? Ada yang penari gitu kan? Ada sablon juga. Iya. Terus musiknya ini nurun dari mana dah? Kalau awalnya sih kalau ditarik mundur jauh ya. Jadi dulu bapakku tuh punya hobi namanya ketoprak gitu loh. Tahu ketoprak nggak? Bukan makanan. Ketoprak tuh kayak teater, kayak teater apa Jawa. Nah gitu. Ya, Terus klasik lah gitu. terus ibuku tuh sinden. Oh, sinden Ya sinden ya mungkin kalau dibilang seni musiknya tuh dari mana ya dari ibuku itu dulunya. Dari situ. Terus yang masku dia ke seni tari. Terus aku musik. Nah adikku yang nomor 3 itu seni rupa. Gambar gitu. Sama yang nomor 4 yang terakhir itu tari juga. Ya Gitu. di keluarga seni. Iya. Berarti nggak ada tuntutan kalau standarisasi hidup itu harus kerja yang pasti gitu. Oh ya enggak ini Ah, sebenarnya bukan tuntutan. Cuma kan kalau orang tua itu gini ya. Dulu waktu aku lulus SMA disuruh kuliah nggak mau, disuruh kerja nggak mau gitu kan. Pasti orang tua ngarahin gitu loh. Ngarahin ke coba kamu gini. Nah, kalau ditentang bermain musik ditentang itu nggak pernah sama sekali. Cuma emang dari dulu nggak pernah dibeliin alat aku. nggak pernah dibeliin alat. Nggak Tapi pernah. gimana caranya tetap mengusahakan buat beli gitu ya. Iya. Terus gini, setelah menunggu sempurna, lalu muncul Datanglah 2011. 2011. Nah, Itu ada cerita unik. Katanya mic-nya sempat terbalik pas rekaman. pas rekaman ya. Iya, kayak suara kamar mandi. Jadi waktu itu recordnya di namanya Studio Seven Studio gitu kan. Dulu itu kalau rekaman biasanya sama yang namanya Mas Penot. Mas Penot itu yang sekarang jadi gitarisku. Gitu. Nah, suatu ketika pas rekaman itu Mas Penot itu nggak bisa.
nggak bisa ngeoperatorin gitu loh. Nah digantiin sama temennya namanya Mas Topan gitu. Gitulah. Apalagi aku masih anak kecil loh, nggak tahu tentang proses seperti itu. Pas udah selesai rekaman, nah pas didengerin itu kok suaranya kayak agak mendem kayak di kamar mandi gitu kan. Gitu. Nah ternyata setelah ditelisik mic-nya itu kebalik ininya. Gitu ceritanya. Kalau orang lain itu kan biasanya nyanyi itu gimana caranya di kamar mandi, wah berasa kayak rekaman gitu. Kalau ini rekaman gimana caranya seperti di kamar mandi gitu ya. Tapi unik loh itu. Tapi emang bener-bener itu iconic Mas. gitu. Bener-bener mendem gitu suaranya. Ya datanya hilang sih sekarang, datanya udah hilang. Iya, Tapi iya. kalau Yang dicek repost masih banyak ya. Iya dicek di YouTube masih ada. Datanglah terus disusul dengan single-single yang lain. Iya termasuk salah satu single yang menurutku kalau sekarang tuh aku nyanyiinnya tuh malu banget gitu. Yang apa? Judulnya tuh Jorok namanya. Oh, ya. Judulnya Paham. Itu sempat ada kasus juga ya di salah satu sekolah. Oh. Jadi Ya kita nyebut judul aja lah, nggak apa-apa. Udah Gak apa tamu ya, episode. gak apa ya. Jadi judulnya itu Bosok Cangkemmu gitu. Bosok Cangkemmu. Itu lagu ciptaannya Mas Roland. Gitu. Nah, Iya cocok sih kalau Roland bikin lagu kayak gitu. Iya. Oke. Tapi sebenarnya awalnya sih karena mereka mulai terdengar itu juga dari lagu itu sebenarnya. Karena kan mungkin orang-orang dengerinnya kok unik, terus lagunya full pisuhan gitu kan, full pisuhan. Ya, Itu Bosok pas Cangkemmu rame-ramenya di sekolah kan itu, pensi-pensi gitu. Iya, tapi dulu sempat malah justru bumerang bagi kita. Karena nggak bisa main di acara pensi-pensi gitu soalnya. Karena udah kecap lagu itu kan, lagu Bosok Cangkemmu itu loh. Dan bahkan suatu ketika ada anak-anak SD gitu kan, anak-anak SD gitu, kalau dulu kamu pas pramuka gitu, sama kakak pembina suruh bikin itu nggak, yel-yel gitu nggak, Oh iya. peregu Iya, gitu kan. iya. Nah itu tuh yel-yelnya tuh pakai lagu Bosok Cangkemmu itu. Soalnya gini, lagunya itu buat tepuk tangan enak itu. Iya, Lagu singelong itu. banget sih. Singelong. Iya, buat singelong enak gitu. Singelong. Tapi gini, setelah lagu itu rame pun, bahkan beberapa kali manggung tetap pakai lagu itu kan. Walaupun dengan sensoring di situ. Biasanya refnya nggak kita mainin, biarkan penonton. Tapi penontonnya Iya, nyanyi. yang penonton aja yang nyanyi. Lempar ke penonton, silahkan Anda buat misuh-misuh, kita masih aman gitu ya. Gitu sih. Ya mau dibilang malu ya malu, tapi ya mau gimana lagi, itu pertama kali karena mereka terdengar lumayan luas dari lagu itu. Kita menyadari itu. Nah ini setelah itu baru itu ya EP-nya ya. Masih ada. Yang banyak-banyak itu yang lain selain itu. Kan dari Bosok Total berapa single, berapa album sih? sekarang. Kalau karena mereka itu. Kalau album 4. Iya. 4 album. Kalau total lagunya itu hampir 70 kalau nggak salah. 70 lagu. Super produktif dari 2010 ya itu ya. Dari 2010. Tapi kalau dibilang super produktif, ada yang lebih produktif lagi. Anak-anak dangdut tuh sekarang luar biasa loh itu. Lagunya tuh bahkan seumpama nih ada kelompok dangdut lagi mulai tahun 2018 atau 2019 kemarin, tapi dia udah punya 100-an lagu. Ya itu tergantung yang nyiptain lagu sih. Makanya itu kan. Nah ini kita sekalian ya, di karena mereka itu berarti kamu juga songwriter, produser, manager, terus apa lagi? Yang aransemen juga, Arranger, terus apa lagi? Ya itu udah cukup. Include semua udah ya itu cukup ya. jadi inti sih sebenarnya. Bahkan ketika Let's Start Here awal muncul itu kan aku sempet juga bikin beberapa gigs yang ada itu pas Let's Start Here muncul itu. Terus dari situ pun sebelum teman-teman tahu secara nasional, karena mereka itu kan larinya malah bukan di Kulon Progonya, tapi ke barat kan, di Kulonan lah istilahnya. Ya ke barat sama timur sih. Itu kenapa larinya ke situ? Karena dulunya ini toh, kamu kan di Kulon Progo juga ini. Iya. Jadi dulu Kulon Progo tuh jarang ada ini kan, jarang ada gigs gitu loh, jarang ada event juga. Nah, karena mereka ini nggak mau kalau kita stuck di situ terus, gitu. Makanya kita coba kayak ada event di Ngawi nih, di Ngawi kita telepon tuh EO-nya gitu, Mas kita bisa main nggak? Gratis, kita cuma pengen
ada di poster aja gitu. Awalnya seperti itu sih. Iya. Tapi ini aku kan juga ngalamin ya dulu. Pas era-era. Jadi karena mereka main, aku itu nonton. Begitu guys. Jadi pas karena mereka main itu antara apa ya? Love hate relationship gitu loh dah. Piye kuwi? Jadi ada yang suka, ada yang nge-hate juga. Oh, ada yang ngelemparin juga. Kamu nonton sama ngelemparin berarti. itu. Terus aku itu inget ada salah satu gigs yang mana ini kan banyak banget ya KM main ya. Yang apa itu ya, di salah satu sekolah lah kita sebut. Itu terus kalau nggak salah loh ini di salah satu sekolah, terus ada satu band itu main setelahmu atau enggak sebelummu. Terus kamu nyebut satu kata yang nama band itu apa ya? Di antara kita, jangan ada di antara kita gitu. Pernah kan? Nah itu termasuk awal-awal apa ya, ngerasa kalau manajemen band itu perlu pas titik itu nggak ada? Atau sebelum-sebelumnya pernah ngalamin juga hal kayak gitu? Kalau berbicara manajemen, itu tahun berapa ya dulu itu? Yang aku di sekolah itu 2000. Berapa ya itu, lupa gue. Itu belum ini sih, belum bermanajemen sih. Tapi kita udah mulai ke arah sing serius. Gitu. Nah, dulu kan emang masih muda juga yo, masih muda terus kayak semua nih yang kubu sana nyentil gitu, nyentil sini. Kita balesnya nggak di sosmed, tapi di atas panggung. Sentil langsung gitu. Tapi jangan ditiru. Itu masih muda ya, banget. Pendewasaan lah. Dan itu nggak mudah juga ya kalau ngeband itu. Soalnya harus memanage hal-hal yang sepertinya kita mau nggak mau harus nyerang nih, kita mau nggak mau harus bertahan nih di situ. Tapi itu sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Karena kalau untuk sekarang ya mungkin aku pengen apa ya, bukan nyerang ya, pengen katakanlah nyerang wes. Katakanlah nyerang sesuatu ya, gitu. mau memperhalus menyerang tapi sepertinya tidak ada kata lain. Tapi aku tujuan gitu loh. Ada tujuan. Iya. Kalau yang paling jelas kelihatan kan jelas insight. Jelas gitu. Kalau dulu belum berbicara insight sih. Karena dulu Instagram kayaknya waktu itu belum ada loh. Aku pas tahun 2013 tuh udah ada belum ya Instagram? Iya gitu kayaknya masih main Twitter sama Facebook ya. Dari itu. Oke, terus yang hubungannya gini juga. Kan dari awal-awal meledaknya itu berarti kan pas lagu Bosok Cangkemmu. Terus disusul dengan album yang EP itu ya. Let's Start Here. Itu memuat berapa? 5 lagu ya? 6. Oh sorry, 6 lagu. Dan di situ udah bermanajemen berarti pas album itu. Hampir bermanajemen, tapi kita melakukan apa ya, urutan mau rilisnya itu udah mulai tertata. Jadi kayak kita upload poster untuk perilisan tanggal segini, terus kita upload di Reverb Nation dulu, Reverb Nation tanggal segini gitu. Udah mulai tertata itunya sih. Sama itu dah. Selain itu kan penyebarannya itu kan banyak, nggak cuma Reverb Nation, sosmed gitu. Aku tuh pernah denger tapi aku nggak lihat buktinya secara langsung ya. Dulu sempat nyebarin itu di komputer orang-orang pakai flash disk ya. Iya. Lagu-lagunya KM itu. Ya cuma ini aja sih. Kayak dulu kan emang warnet tuh kayak pasar banget itu loh. Jadi kita minta tolong ke operator warnetnya, Mas aku punya lagu. Ini nanti di play setiap hari boleh gitu. Tapi kalau nggak begitu suka ya nggak setiap hari nggak apa-apa gitu. Nah itu beberapa warnet di Kulon Progo kita sebarin itu. Kena brainwash-nya ya. Iya. Dulu selain ada jadi kalau di Kulon Progo itu selain ada Dirgat, terus ada apa ya, musik-musik yang era gitu. Tiba-tiba ada karena mereka masuk nih gitu kan. Sambil nyelingi lah gitu. Zaman-zamannya Gaby, tahu Gaby enggak? Jauh kau pergi meninggalkan aku itu. Itu viral yang enggak tahu juga ya kebentuk apa enggak gitu tuh. Nah, ini termasuk ada salah satu pertanyaan yang cukup menarik. Viral itu bisa dibentuk enggak menurutmu? Menurutku? Iya, sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Oke, coba kita fast forward ya. Ke kan album dari Let's Start Here, terus Hula Hoop. Kita coba bedah satu-satu ya. Dari Hula Hoop dulu. Di Hula Hoop itu ada nggak
salah satu kesengajaannya itu memang diarahkan, oke musiknya aku seragamin buat ngepop, buat ke Jakartanan gitu, biar enak di telinga. Terus rilisnya juga kan di Jakarta toh itu album Hula Hoop itu. Kalau yang Hula Hoop di Gombong sih. Oh di Gombongnya. Kalau yang di Jakarta itu Yang yang apa? album ketiga. Oh yang album ketiga itu yang. Nah kan itu terus mulai rasa menasionalnya ada tuh. Nah itu gimana ya aku bilangnya ya? Itu diciptakan nggak kayak gitu itu kalau di band? Kan biasanya kalau orang-orang yang ngeband awal-awal itu ngeband ya tinggal ngeband aja lah gitu. Itu dikonsep nggak sih seperti itu tuh? Kalau yang album ketiga ya emang dikonsep banget itu. Yang ketiga. Jadi dulu kan karena mereka ini dari album pertama, terus album kedua itu kan emang sebenarnya lumayan terkenal nyeleleknya gitu kan. Terus yang album ketiga itu kita udah mulai bener-bener, yuk kita bikin musik popang, tapi yang universal. Oh yang udah bikin box set itu ya, yang ketiga itu. Yang universal gitu. Jadi dari segi lirik juga, kalau orang dimanapun itu mendengarkan tahu, maksudnya masih di Indonesia itu loh, dan tema-temanya juga tahu gitu. Dan kita rilisnya di Jakarta waktu itu. Emang sengaja di Jakarta karena dulu menurut kami pusat media itu banyak banget di sana kan. Di Jakarta banyak banget, kita ngumpulin 30 media sama teman-teman band di sana. Gitu ya, sebenarnya tuh bukan ini sih, bukan biar menasional gitu, enggak sebenarnya. Kalau menasional itu dari daerah pun juga bisa sekarang. Gitu. Tapi lebih tepatnya kita itu silaturahmi sama orang-orang sana. Karena kan gini, menurut kami kita itu silaturahmi itu enggak cuma sama konco-konco band itu loh. Media juga. Kebanyakan aku yakin nih kalau kita punya teman band di Jakarta atau di Surabaya yang jauh dari Jogja lah gitu. Biasanya kita silaturahminya cuma lewat WA atau DM Instagram gitu kan. Nah, kita datengin langsung ke sana. Sekalian itu silaturahmi sama teman-teman media. Gitu sih. Sebenarnya tujuannya seperti itu. Buat silaturahmi juga ya, bahwa media itu salah satu elemen yang penting. Benar. Oke, aku di sini mau minum juga dulu ya teman-teman, soalnya di sini kita juga masih udah banyak ada, ya. Itu Hirda juga lagi minum americano, ice americano. Gimana rasanya? Enak ini. Aku biasanya minum ini sih kalau seumpama aku kan punya calon istri toh. Orang Probolinggo sana, jauh kan. Kalau dari Kulon Progo itu 7 jam, 8 jam. Kalau kita berhenti, ada istirahatnya gitu. Nah, itu minumnya kayak gini aku. Americano kayak gini. Oh, pantes tadi ditawarin langsung americano. Terus ada juga nih koleksinya dari kolektif nih. Ada mix platter. Di sini tadi udah nyobain samosanya ya? Samosa. Samosa loh, bukan zambusa loh. Aku dari tadi protes nih bilangnya zambusa. Samosa itu yang dalamnya tuh kayak combro. Tahu combro enggak? Combro, tahu. Ya, yang Mantan personilmu. bukan itu. Itu condro itu, yang brewon itu. Oke, ini sekaligus kita kepo-kepo juga nih. Yeah. Kan mumpung udah kesebut juga. Roland Chandra. Kenapa keluar dah? Kalau Roland kan pas pandemi ya. Oh iya. Pas pandemi ya, waktu itu yang aku rasakan ya mungkin emang di band itu terjadi apa ya? Bisa dibilang pelemahan. Bukan pelemahan karena kitanya nggak ada usaha, tapi emang benar-benar digini kan kalau pandemi. Yang bisa kita lihat lah, manggung. Kita nggak bisa manggung pandemi. Jelas pertama nggak dapat pendapatan. Waktu itu di pandemi juga sih digitalnya karena mereka ini masih kacau. Masih kacau dalam artian ya per bulannya tuh kalau dibilang untuk hidup tuh nggak bisa. Jadi duitnya itu daripada dibagi mending dibuat untuk produksi lagi. Nah bertepatan dengan itu juga Mas Roland itu nikah. Ceritanya gitu, nikah terus punya keluarga kan. Dia ngomong sama aku, ini aku harus milih gitu. Maksudnya aku tuh Roland ya, maksudnya Roland tuh karena mereka kan utama juga, pemikir juga gitu. Pada intinya dia belum bisa memikirkan lebih jauh untuk bandnya.
gitu. Karena dia ada fokus di kerjaan, dia tuh desain dia. Itu makanya dia ngomong sama aku rapenak iki, maksudnya rapenak nek seumpama aku enggak ubiang-ubiung apa maksudnya iki? Enggak ikut apa ya, ada supportnya di situ, enggak ikut gerak di situ. Ya, pada intinya itu enggak sih. ada kontribusi. Enggak ada kontribusi. Gitu alasannya. Dari Tapi, situ. Bukan karena bisnisnya. Bisnis apa Kan nih? bisnisnya udah banyak toh Roland itu. Terus kayaknya ngeband ini enggak cuan nih di situ gitu atau bukan itu juga sih. Kalau itu realistisnya seperti itu, realistisnya. Karena si Mas Roland itu kan emang tanpa ngeband pun duitnya wis akeh. Gitu. Jadi dia tuh cuma lagi pengen fokus karena semua pekerjaan kayak Sindesen juga waktu di pandemi itu anjur-anjuran juga. Gitu. Makanya dia milih salah satu dulu. Ya. Gitu. Termasuk berarti pas kamu jualan sepatu juga itu pas pandemi itu ya? Pandemi jualan sepatu. Aku masih inget banget tuh di salah satu coffee shop itu. Ben bu aku dituku ben sepatu nih ben gitu. Lu kok tadi dodolan sepatu. Setelah itu langsung jualan motor. Ya, termasuk jual motormu itu kan? Ya jualan motor itu bukan jualan motor. Bukan jualan. Tapi Maksudnya jual motor. Jual motor yang dipunya gitu. Ya, kan? jual motor. Ya, buat survive itu benar-benar libur berapa tahun ya? 2 tahun ya? 2,5. 2,5 tahun. Terus kita sempat bikin acara juga kan itu yang Monore Fest awal-awal dulu. Iya. Terus kita streaming gitu, wah jadi inget dulu. Wah dulu pokoknya penyesuaiannya banyak ya di situ ya. Tiba-tiba kamu pertama kali jadi IO juga kan pas itu? Iya. Nyoba-nyoba aja sih waktu itu. Terus salah satu pertanyaannya juga lagi kan setelah Roland kan udah kejawab tuh. Setelah itu Chandra. Lalu kenapa dengan Chandra? Dan sepertinya animo publik itu berbeda. Ketika Mas Roland keluar atau Mas Chandra sama keluar? Chandra keluar. Yang kalau Roland kan sepertinya wah ini kayaknya baik-baik deh gitu. Yang di publik loh, yang aku lihat di netizen itu loh. Yeah. Tapi pas Chandra keluar, kenapa kesannya itu malah membuat tanda kutip panas di situ? Yang membuat panas siapa? Netizen. Oh netizen. Termasuk aku nggak tahu juga ini. Kan kita hubungannya sama manajemen band. Apakah dengan postingan-postingan yang dengan nada panas itu disengaja atau enggak? Atau bagaimana itu? Apakah sudah dipertimbangkan? Impact-nya kan pasti ada itu. Kalau dari manajemen sih nggak ada yang ini ya, maksudnya tujuannya itu nggak ada yang membuat pengen jadi gaduh atau apa gitu, enggak. Dan bahkan updatean sosmednya karena mereka, sosmedku juga itu nggak ada yang gaduh. Maksudnya semua berjalan normal dan aku sama Chandra udah saling mengerti dan sampai sekarang juga masih kontakan sih. Kalau untuk kenapa dia keluar, kayaknya biar aku sama Chandra aja yang tahu itu. Tapi yang jelas kita baik-baik aja. Sampai sekarang masih komunikasi. Masih komunikasi. Bahkan kalau Roland itu kan yang desain album artnya itu kan, yang Fortune. Iya Fortune. Yang album keempat ini Mas Roland sih. Ya. Masih komunikasi sampai sekarang. Ya mereka masih komunikasi dan kadang bukan kadang sih, ketika aku dapat report dari digital itu mereka juga kami transfer. Tetap tertib ya di situ ya. Ya walaupun beda ya, mungkin kalau waktu itu masih di member karena mereka ada persenan gitu. Tapi sekarang lebih ke wangune. Sebagai rasa apa ya, ikatan emosional lah. Gitu ya yang jelas kan kita hubungannya baik-baik aja gitu. Hubungannya baik-baik aja ya. Ketika sekarang karena mereka merasakan dari digital lumayan gitu, aku pengen si Mas Roland sama Mas Chandra ini merasakan. Gitu sih lebih tepatnya. Oke, ini termasuk juga kamu pernah bilang sama aku tuh pas kita apa ya itu ya, makan siang kayaknya. Dan itu ini kan salah satu keputusanmu buat salah satu apa ya, keputusan yang sakral itu kan untuk menikah itu. Dan pas itu kamu bilang kalau timku belum sejahtera, aku nggak mau nikah dulu. Berarti kamu udah mencapai titik ngerasa bahwa oh ini udah sejahtera nih. Iya, gitu. Satu step lebih baik dari kemarin sih sebenarnya. Kalau dibilang sejahtera ya
mungkin itu masih kita kejar. Karena sebenarnya aku pun juga nggak tahu nih sejahtera itu yang bagaimana itu, apakah apa itu si tim-tim itu punya rumah sendiri-sendiri gitu kan, kita nggak tahu ya. Tapi lebih baik dari kemarin. Terus kamu udah ngerasa cukup, oh ini mungkin saatnya ini gitu ya? Ya satu sisi itu, terus di sisi lain ada faktor keluarga. Sebenarnya aku tuh ngobrol sama calon istriku itu, pengen nikah itu tuh akhir tahun 2024. Akhir tahun 2024. Cuma kemarin setelah tak pikir panjang sama lebih mendalam, terutama setelah bapakku nggak ada. Bapakku itu kan nggak ada bulan Agustus ya, Agustus atau September gitu. Agustus kalau nggak salah. Agustus gitu kan. Nah aku di situ langsung kepikiran, di rumah tinggal ibuku tok. Itu kan, terus aku langsung ngomong sama pacarku. Ini kita nikah segera aja nih. Kalau seumpama nggak segera nih, rumah nggak segera rame itu. Sebenarnya itu sih. Terus pacarku menyetujui. Terus aku coba nawarin dia, tak suruh keluar kerja, mau. Ya udah, dia bilang mau itu aku langsung ke Probolinggo, ketemu orang tuanya. Gitu, tak tembung, selang 2 bulan langsung tak lamar. Gercep guys. Gitu ceritanya. Karena aku lebih ke orang tua sih, Ben. Oh iya. Orang tua, ibuku di rumah sendirian kan, maksudnya apalagi pas bapak nggak ada itu kan kayak kebayang-bayang terus gitu loh. Sekarang bayangin nih nikah puluhan tahun gitu loh. Iya. Nikah puluhan tahun tiba-tiba nggak ada dan bapakku tuh nggak sakit ya. Sebelumnya I'm so sorry to hear that gitu ya. Aku turut berduka juga. Tapi gini dah, yang kamu rasain apa dah pas ayah nggak ada? Wah itu dengan kayak adanya udah punya lagu juga yang mewakili banget itu. Wah. Yuk, kalau yang itu sih banyak yang DM ya, yang DM, wah mas lagunya sekarang jadi kenyataan ya gitu. Ya sebenarnya nggak pengen juga, maksudnya kayak apa ya? Di sisi lain keluargaku sejahtera karena lagu itu, tapi di sisi lain juga bapakku nggak ada gitu loh. Kayak ada yang harus dibayar ya di situ ya. Kalau dibilang alhamdulillah ya alhamdulillah keluarga sejahtera. Tapi ya masa harus kehilangan bapak sih kan gitu kan. Sebenarnya itu sih kemarin dari yang kupikirin tuh. Terus itu itu momen yang aku ngerasa wah ini kebangetan sih kalau Irda nggak nangis itu, soalnya lagunya kan udah mewakili. Bahkan banyak orang yang ngerasa kalau ini relate, wah ini kejadian gitu kan. Wah luar biasa. Tapi justru malah aku ini loh Ben. Malah kalau nangis jelas ya pas meninggal itu. Iya. Tapi kan setelah bapakku dimakamin terus H+2 itu aku manggung tuh. Aku manggung. Nah teman-temanku tuh udah ngira tuh, ini Irda pasti nangis nih pas lagu ini. Iya. Udah persiapan. Pada bilang kayak gitu. Tapi aku nggak nangis aku. Karena menurutku ini jadi udah banyak banget sesuatu yang menimpa hidupku itu loh. Jadi pas posisi bapakku nggak ada itu udah tak tegar-tegarin nih loh. Oke. Arep apa meneh bariki. Gitu loh. Jadi posisinya siap menghadapi. Langsung loss gitu. Mau dikasih apa lagi nih setelah ini gitu. Justru malah menganggap itu sebagai tantangan. Iya. Oh, I see. Jadi nggak nangis sama sekali. Kalau nangisnya tuh ya pas bapak meninggal itu jelas. Terlebih lagi gini, soalnya kamu tuh pas kalau kita ketemu ngobrol itu malah sering cerita kalau yang sakit-sakitan malah ibu ya. Iya nggak sakit-sakitan sih. Jadi 2020 tuh sempat kena gejala stroke. Sekarang udah sembuh. Udah sembuh, cuma emang yang tubuh bagian kanan tuh agak lemah. Gitu sih. Lah yang bapakku ini yang malah nggak sakit apapun. Nah itu udah. Aku kagetnya tuh di situ. Tapi nggak ada yang tahu ya kalau Tuhan udah berkehendak. Kalau itu sih menurutku koyok nganu itu loh Ben, koyok film-film itu loh. Kan aku tuh kalau apa-apa pasti cerita ke bapak ya. Jadi kayak Pak aku manggung, sesuk aku manggung ning luar pulau. Orang tua kan seneng loh. Seneng gitu. Pak sesuk aku manggung ning TV. Ning RCTI. Wah, seneng banget tuh. Bapakku tuh enggak pernah update story. Maksudnya enggak pernah update story anaknya.
Nah pas aku masuk TV itu di story. Hal sepele. Sesepele. Tapi aku seneng banget. Baru pertama kali mungkin itu. Iya, ya mungkin juga sih. Maksudnya tuh bapakku tuh nggak pernah upload. Sebelumnya belum pernah Oh, sama sekali. kecuali Lebaran ya. Kecuali Oh, Lebaran iya, emang iya. update keluarga gitu. Tapi yang pas itu sih. Karena aku senangnya gini ya. Dulu tuh kan kecilnya aku bisa dibilang ya nakal gitu kan. Nakal dan bapakku tuh emang nggak perhatian dulu. Cuma pas mulai ibuku sakit itu kan aku sering banget itu ngobrol sama bapak. Termasuk pas lagunya Ayah Ibu tuh viral. Gitu sih sebenarnya. Sedekat apa dah sama bapak? Ya sedekat Pak duwe rokok rokokan bareng itu. Nggak semuanya bisa kayak gitu loh. Makanya itu kan Dulu kan wartawan ya bapak berarti. wartawan. Soalnya pas kecil dulu itu kan aku kecilnya di daerah Ruko Perdagangan sana, Gawok sana. Enggak kok ya. Dulu masih jadi ini penyiar radio Rosala. Rosala itu. Bahkan style rambutnya Sampai sekarang masih Pak ya? Yadi itu tetap konsisten loh dari dulu itu kayak gitu. Terus suka motoran juga kan. Iya, dulu anak Vespa ya. Anak Vespa pergi kemana-mana luar kota itu lu pilih pakai Vespa loh. Bayangin berapa kilo sepanjang itu tetap pakai Vespa. Mungkin semangat kayak gitu tuh ngerasa hidup ya kamu udah ngeband. Iya gitu. sih. Ya lo senengnya di itu tadi sih Ben. Maksudnya tuh aku bisa menunjukkan nih Pak Bu, ini walaupun dulunya ya emang aku nakal gitu. Sampai aku punya hobi yang nggak diturutin juga. Maksudnya beli alat musik nggak diturutin gitu. Tapi aku bisa menghasilkan dan bisa memperbaiki ekonomi keluarga. Lebih ke itu sih sebenarnya. Makanya kalau sekarang kayak yang Mas Ruben tadi bilang bangun rumah 3 lantai terus apa gitu, itu tetap masih ada yang kurang Ben. Kurangnya dalam hal apa? Karena sebenarnya rumah itu bapakku menyaksikan. Jadi kan aku udah bilang ke bapakku, Pak aku duwe duit, aku pengen bangun omah, gitu kan. Aku panggil temanku desainer nih, aku ngobrol, aku Rian itu sama bapakku. Desainnya itu bapakku dari situ. Oh ngasih ide juga di situ. Ngasih ide juga di situ. Gitu. Nah terus desain jadi, bapakku udah lihat, wah apik ide, apik gitu kan. Nah, terus hamin seminggu sebelum rumah itu dibangun, bapakku nggak ada. Hamin seminggu sebelum dibangun. Makanya itu kan kayak film-film itu kan. Bapakku tuh nggak sakit loh Ben. Itu aku Makanya kagetnya itu di situ. nggak sakit sama sekali itu. Ini belum pernah tak ceritain di podcast manapun ini. Iya. Eksklusif. Tapi kayak gini Ben, kayak mungkin menurutku kalau ada orang mau meninggal tuh kayak kita tuh udah kerasa duluan gitu loh. Feelingnya apa dah? Jadi waktu itu hari Jumat, pokoknya sehari sebelum bapak masuk rumah sakit itu kan aku masih bangun di Jepara. Ya. Nah pas berangkat menuju Jepara itu, sopir yang bawa anak-anak itu berhenti di Semarang, nangis karena ditelepon dari rumah bapaknya meninggal. Supirmu itu? Bapaknya supir itu meninggal. Akhirnya dia pulang ngebis, digantiin sopir yang dari Wates. Gitu kan. Aku tuh di situ kayak bayangke gitu loh. Kayak bayangke, wah aku ojo ngasih gini. Pas aku lagi lungo ngene iki terus wong tua aku enggak ada amit-amit gitu ya. Kan rasanya bingung banget itu Ben. Nah, aku baru itu toh. Nah, pulang dari Jepara. Padahal malam itu setelah manggung itu, aku masih ketemu Pak Deku. Masih video callan sama orang tuaku. Nah, paginya itu bapakku selesai mandi, pingsan masuk rumah sakit. Nggak sakit loh. Gitu ceritanya kemarin. Nggak ada yang tahu ya kayak gitu tuh. Iya makanya itu nggak ada yang tahu ya. Yo ambil ini aja lah, ambil apa hikmahnya aja. Apa yang kamu pelajari dari peristiwa itu? Ya kan dulunya aku nggak deket ya sama bapak ya. Dulunya nggak deket, aku tuh dari dulu deket sama ibu. Deket sama bapak tuh ya baru akhir-akhir ini, terutama awal pandemi ya.
pas ibu sakit itu loh. Itu mulai sering ngobrol gitu. Dan pas dapat duit, pas selesai pandemi kan udah mulai manggung itu. Mulai dapat duit, itu udah mulai tak bagiin ke orang tua. Ditambah pas viral itu, pas ayah ibu duer gitu. Itu kan luar biasa menurutku dari segi insight manapun, insight sosmed maupun insight dari penghasilan digital itu kan luar biasa. Itu tak ceritain itu. Karena kenapa harus tak ceritain ya, maksudnya ini loh anak sing dulunya nggak pernah dikasih perhatian ini tapi bisa membahagiakan orang tua. Pembuktiannya ini loh gitu. Gitu. Terus orang tua responnya gimana deh? Ya seneng, nangis. Kalau ibu nangis ibu. Seneng bisa masuk TV, bisa apa gitu. Karena dulu tuh ibu tuh ceritanya gini, sering ngomong ke aku. Ngomongnya tuh kayak nek bandmu itu juga bisa masuk di acaranya Olga itu enggak gitu. Oh dahsyat maksudnya. Dahsyat gitu loh. Kan dia sering nonton TV gitu kan. Dulu masih ada Olga gitu kan. Bayangannya orang tua tuh kalau musik ya kayak di Indikator terkenalnya itu di situ. Kayak di dahsyat itu. Aku masih inget itu 2 kali ibu tuh bilang kayak gitu. Tapi beneran bisa masuk beneran. Aduh, dari ayah ibu kemudian semua makin ketata ya dah sekarang. Iya. Kita balik lagi ke manajemen band. Ini aku mungkin belum pernah cerita di konten manapun ya. Aku itu termasuk kagum sama kamu dah. Ya bisa dikatakan termasuk role model bagiku. Ini sesimpel gini loh, ketika kita mensikapi sesuatu, cara men-treatment orang itu bukan hal yang mudah kalau belum pernah ngelakuin. Misalnya gini, pas kita dulu sempat ada event Menoreh Music Fest, terus ada yang telat. Itu kita nggak usah ngemis-ngemis ke orang yang telat itu. Iya kan? Padahal kita kalau orang itu nggak datang kan, aduh rugi nggak ada yang tampil nih gitu kan. Tapi dengan cara ya udah kamu telepon sekali, kamu tinggalin gitu. Nah itu adalah hal-hal yang sebenarnya kayaknya sepele gitu kan, tapi ternyata kebawa terus udah kayak gitu dah. Iya. Omong-omongan yang oh ternyata bisa dipakai nih kayak gini gitu. Kalau ada lobbyan tertentu gitu, ya kamu telepon nggak usah ragu. Terus kamu kalau lebih dari 3 kali ya udah tinggalin kayak gitu. Thank you. Di situ. Siap. Ya mungkin itu pelajaran-pelajaran hidup yang bisa diterapin ya ketika udah mengalami hentakan yang cukup kuat gitu. Tapi kalau di band-bandan sendiri dah, hal yang paling menusuk dalam rasamu itu apa? Apa nih? Ngerasa oke, ini kayaknya aduh aku mundur aja apa ya band-bandan gitu. Soalnya lama banget loh dah. Iya, nggak pernah aku kepikiran mundur. Maksudnya sama sekali nggak pernah kepikiran berhenti. Ya. Bahan bakarnya apa? Kok bisa nggak berhenti? Bahan bakarnya apa? Seneng. Kalau dari dulu emang aku seneng tau ngeband, seneng. Ya dulu awal-awal sama Mas Roland, sama Mas Chandra itu, ya alhamdulillah aku punya 2 teman itu dari segi waktu nggak pernah telat gitu. Ya kalau awal-awal dulu kalau sering telat, tapi telatnya tuh nggak yang parah gitu loh. Paling telat 5 menit, 10 menit gitu. Biasanya tuh kalau telat tuh di latihan. Apalagi kalau hujan gini kan pasti pada telat. Gitu, punya modal itu sih. Makanya aku seneng. Dan enaknya dulu kalau aku ngobrol sama Roland sama Chandra, itu ketika aku punya gagasan seperti ini gitu, mereka nimpalin dan kayak sepikiran terus aja sih. Oh, dari situ. Iya. Nah terus semakin kesini ya kita udah punya modal dalam artian mental punya, dari segi memberi fee orang juga bisa gitu. Ya kita gini aja ya, kalau pengen ikut yo ayo, nggak pengen ya udah. Jangan kalau udah ikut kok malah di situ membuat gaduh. Oke, ini aku coba membaca ya. Ini dari manajemen karena mereka. Berarti ini kan keseluruhan dari player, tim dan lain-lainnya dan termasuk terlibat di situ. Kalau aku ya, ini sebagai penikmat musikmu, sebagai yang suka karyamu, kok aku ngerasa gini ya dah. Sekarang itu karena mereka itu cuma hero-hero dah.
Correct me if I'm wrong. Hmm. Itu gimana menurutmu? Ya enggak sih, maksudnya Bener nggak pernyataanku? ya kalau Mas Ruben bilang seperti itu pun juga banyak yang bilang seperti itu. Cuma jadi gini loh, mungkin teman-temanku yang sekarang ini jalan sama aku, ya aku nggak ini ya, nggak bermaksud untuk membeda-bedakan ya. Kalau Roland sama Chandra dulu, itu emang bener-bener kita tuh kan identik bertiga gitu kan, bertiga terus apa-apa melakukan bertiga ya karena si Roland sama Chandra itu melakukan juga gitu loh. Ada pembagian peran di situ. Iya pembagian peran. Penugasannya apa aja sih di situ? Kalau si Mas Chandra itu dia desain untuk konten sosmed. Jadi kita nggak punya manajemen yang itu tapi kita garap sendiri gitu. Kalau Mas Roland lebih ke artwork, desain artwork gitu. Jadi kayak desain karena mereka yang merchandise itu. Kalau artwork itu biasanya Mas Roland. Gitu. Terus si Mas Chandra ya lebih ke itu tadi sih. Visual juga Mas Chandra, vlog sama kalau konten-konten video di sosmed itu Mas Chandra. Kalau keuangan? Keuangan Mas Roland. Oh, aku pernah dengar kalau Roland tuh Excel-nya bagus ya. Bagus karena dia dulu administrasi kantor pernah di situ. Kalau aku kan nggak bisa Excel sampai sekarang kan, nggak bisa Excel terus. Ya dulu kayak perbudgetan itu tak pasrahin ke Roland. Pantas tuh kalau dibuka Excel-nya Roland tuh sampai detail itu loh. Iya detail. Nah itu kan dulu dah. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang mungkin ini ya karena kan banyak orang baru. Jadi belum ya, bukan nggak bisa tapi belum bisa beradaptasi sih, itu hal wajar ya, mungkin itu aja sih. Karena mereka ini kan dulunya ngebut toh. Tiba-tiba hampir sampai atas nih 2 orang yang tadi itu pada keluar gitu. Kita tembel dengan orang-orang baru. Mereka bisa mengikuti secara skill. Tapi secara kepunyaan, nah itu yang belum ada. Arti kepunyaan di band itu menurutmu apa? Memiliki. Dalam hal apa? Ya dari mungkin gini, bisa dibilang apa ya? Maksudnya apakah hanya karena ini ada ayah ibu nih? Ini kan lumayan kan secara pendapatan. Apakah hanya di situ? Enggak. Kepemilikan itu? Enggak, ini bukan menyangkut tentang pendapatan ya, tapi apa ya rasa ya pride, kebanggaan mungkin ya. Kebanggaan. Jadi kayak wah aku karena mereka nih sekarang. Kalau aku lihat dari segi sosmednya mungkin ya kalau segi upload story terus apapun itu pasti sosmed induk yang upload. Maksudnya karena mereka. Jadi harapanku kayak si Roland sama Chandra tadi sih, ketika aku nggak nyuruh pun, setidaknya kan ikut. Gitu sih. Berarti untuk saat ini hal-hal seperti itu yang kamu harapkan itu belum atau tidak terjadi? Udah mulai terjadi sebenarnya. Sudah mulai terjadi. Udah mulai terjadi. Tapi timpang nggak langkahnya, penyesuaiannya? Yang dulu ngerasa udah nyaman nih, klop banget bertiga sama Chandra Roland. Ya tinggal menyesuaikan aja sih. Maksudnya ya tinggal menyesuaikan bagaimana cara kita komunikasi gitu. Jadi kadang aku tuh mikir gini loh. Aku tahu nih kalau si teman-teman ini kalau aku kasih gagasan seperti ini gitu. Capek. Aku takut mereka ngelimpang gitu kan. Enggak settle Chandra sama Roland tadi loh. Nah makanya ya wes lah, daripada aku membebankan, mending tak gas dewe dulu sebisaku. Gitulah. Mungkin dari situ timbul image, loh kok apa-apa yuk Herda gitu. Ternyata banyak juga ya yang mempersepsikan itu. Bahkan sampai ke telingamu juga. Iya, ya lumayan banyak. Terus sampai kapan dah ngerasain kayak gitu? Mau sampai kapan? Kalau ditanya sampai kapan ya kan posisiku saiki seneng ya. Seneng terus ya aku enjoy aja melakukannya ya.
Ya wis, daripada nanti ketika diberi tugas atau di bukan beban ya tugas itu tadi lah. Tugas itu tadi daripada malah ngelimpang-ngelimpang. Mending lah sementara seperti ini dulu. Sambil pelan-pelan yuk kita kasih tugas ringan-ringan dulu. Biar bisa mengikuti dan biar bisa beradaptasi. Penyesuaianmu cukup lumayan ya. Ayah ibu naik yang sesuai ekspektasi banget kan itu. Tiba-tiba personil 2 keluar. Dan Kalau itu harus adaptasi ulang kan kayak gitu. iya jelas kalau adaptasi ulang ya jelas lah. Oke, ini yang menarik juga. Kemarin sempat ada teaser gitu kan. Mengingat aku kalau jadi keinget Roland sama Chandra itu, aku ingat album LSH. Star Here. Yes, itu. Katanya ini mau rilis ulang ya, dah? Bikin yang lebih fresh saja sih. Aransemen ulang. Kalau aransemen enggak, maksudnya enggak. Ya tetap ada beberapa part, cuma enggak banyak. Karena kita enggak pengen ngerubah roh lagunya. Oh, dengan struktur yang sama, Dengan tempo yang sama, struktur yang sama, tapi dengan sound design yang berbeda. sound design yang berbeda. Oh, oke. Soalnya yang kemarin itu drumnya gambar banget sih itu kelihatan. Iya, tuh. jadi ya cuma kayak pengen fresh wae sih. 10 tahun ya, dah? Iya, satu Cepet dekade. banget ya, LSH udah 10 tahun loh. Pas kemarin Januari itu, 11 Januari itu. Oh iya tuh. Dulu kan rilisnya ini toh 11 Januari 2014 itu di Pura Wisata waktu Pura Wisata masih ada. Oh iya dulu yang sempet rame regis-regis itu ya, Iya. eranya Pura Wisata. Ini rencananya kapan dah LSH ini dah? Yang remaster ini Kita masih proses ini, masih proses. masih proses penggarapan sampai take vokal kemarin. Oh iya. Kita take vokal kan ada 6 lagu di situ. Ada 6 lagu, kemarin baru take vokal 2 lagu. Nah, tiba-tiba vokalku entek. Habis makanya libur 3 hari. Seharusnya kan setiap hari itu kita rekaman jam 10 sampai jam 6. Itu udah terjadwal tuh setiap hari gitu. Cuma ini masih libur 3 hari. Karena habis tadi. Iya masih habis sih menurutku. Ini masih habis menurutku. Karena ketika nanti di pas take vokal itu pas rekaman itu gembos suaranya itu. Iya. Oke, LSH ini akan dirilis ya, masih rencana ya ini. Berarti belum ada target bulannya. Ada, cuma belum kita share. Oh iya. Ada, tetap ada. Belum boleh di-spill ini. Apa? Belum boleh di-spill bulannya. Wah, besok aja lah. Oh iya. Nanti ada baru prosesnya ya. ada urutannya kok di sosmed. Nanti kan kalau semua ada yang follow karena mereka kan pasti tahu nih arahnya kemana gitu. Sebelum ini kita ngomongin kan besok kamu ada rencana nikah itu kan, yang Februari itu. Ini selama libur 2 bulan ini gimana nih? Kan libur kan? Terus apa yang kamu lakukan ketika libur? Selain mengurus pernikahan tentunya ya, pernikahan, rumah itu. Kalau konteksnya di Karena Mereka sendiri, selain proses album ada nggak? Rekaman kita nabung sih kita. Ada nggak yang dirilis sebelum itu pun? Wah, kalau perihal perilisan ini nanti aja ya, maksudnya kita update di sosmed. Tapi yang jelas kita udah menyiapkan beberapa single juga. Jadi selain rekaman apa tadi yang remake Let's Start Here tadi, kita udah menyiapkan 2 single yang akan dirilis. 2 single. Itu kemungkinan sebelum dari Entah sebelum atau sesudah. Oh, timelinenya ya. Tapi yang jelas kita udah bagi-bagi waktunya. Yang jelas kita nabung lah ini. Cukuplah 2 bulan ini untuk berapa? 8 lagu, cukuplah. Oke, kita udah nyampe durasi 1 jam ini. Ya toh, operator? Betul? Nah, ini sebelum podcast ini ditutup, ada yang mau disampaikan nggak sebelum kita mengakhiri episode ini? Apa ya? Mungkin ada beberapa hal yang belum terlewat, termasuk gini. Mungkin ini saya tanyakan pertanyaan pamungkas dulu ya. Ya, walaupun sebenarnya secara latar belakang kayaknya mendukung ya. Kalau secara pernikahan, kan biasanya banyak banget nih teman-teman kita yang ngeband, terus berhenti karena menikah. Kamu kedepannya kayak gimana? Ya nggak berhenti lah. Kalau disuruh berhenti ya nggak bakalan berhenti ngeband. Wong justru aku tuh gini loh Ben. Dulu tuh aku punya pikiran gini, kalau seumpama aku punya pacar
Tapi pacarku nyuruh aku berhenti ngeband untuk kerja yang lebih formal, lebih penghasilannya tetap gitu. Aku mending putus daripada seperti itu gitu. Nah kalau yang istriku sekarang ini kan udah tahu nih pekerjaanku apa, dapat duitnya dari mana. Dengan latar belakangnya hampir mirip ya. Sama? Di dunia event juga kan istrimu? Oh iya, di IO dia. Iya, itu kan. Tuh kadang anak band itu jodohnya sama IO Rak. Nah, anak IO ada sama anak band. Ya semoga lah teman-temannya ketularan ya dah. Ya amin. Oke, sebelum kita tutup ada yang mau disampaikan atau mungkin teman-teman ada yang mau pertanyaan? Siap Mas? Kejadian unik atau apa itu hal-hal unik di penonton gitu ada nggak? Ada satu. Dulu kalau nggak salah tahun 2015 atau 16 gitu kan. Waktu kita main di Purbalingga di gedung Korpri kalau nggak salah. Gitu kan ada cewek gitu kan. Mas minta tanda tangan gitu. Nah udah kan tak pegang ininya apa snowman apa pensilnya itu loh yang bertanda tangan gitu. Nah di mana gitu? Tahu nggak di mana? Di mana? Tahu nggak di mana? Di mana? Di dada. Terus kamu tanda tangannya gimana? Yo, aku kan gini ya kalau maksudnya gini. Oh iya. Kalau Theater of mind-nya langsung kerasa ini. kalau tanda tangan itu kan kalau apa ya? Kalau tangan satu gitu kan kayak nggak ada keseimbangannya itu. Kan? Ya, cuma aku gini, tapi nggak tak pegang, cuma kayak jadi gini. Jadi kayak ininya itu nyentuh di sininya gitu loh. Tapi itu bener-bener di dadanya sini. Gini, di foto cekrek-cekrek gitu. Aku kayak megang dada itu ini. Padahal itu tanda tangan. Tanda tangan itu. Dan mintanya di situ. Mintanya di situ. Oh, Wah, untung tahun 2015 itu Mas Ruben. Enggak ada yang terus clipper ngupload TikTok gitu ya? Enggak ya, waktu itu emang tak upload juga di sosmed. Oh, di-upload? Emang rame. Cuma kalau beda ceritanya kalau itu sekarang. Aku tanda tangan gini kan viral Ben. Dihujat ya toh. Tuh, tak kira itu loh kejadian yang kan ada sempat yang ngasih mie instan kan. Oh itu barusan kemarin. Yang tak kira yang itu termasuk yang unik juga ya itu ya. Iya sih biasanya kan kalau penonton tuh ngasih oleh-oleh tuh apa ya kayak kan ada fanbase namanya kawan mereka gitu kan. Dia ngasih kaos lokalnya apa maksudnya tuh kaos region itu loh. Ada daerah sana itu. Mas ini kaos kawan mereka Batang gitu seumpama gitu kan. Itu enggak. Mas mie mas gitu. Mie sedap gitu. Tak upload di sosmed itu Ben. Aduh, cerita-cerita unik kayak gitu. Apalagi aku tuh kan sempat ngerasain juga ya dulu ngetim juga ya itu beberapa kali. Asik loh sama karena mereka itu. Ya, makasih ya teman-teman. Ini kita udah 1 jam ya. 1 jam. Thank you. Ada yang mau disampaikan nggak ada sebelum kita tutup? Ya walaupun masih masih kurang ya menurutku tapi ya nggak apa-apa lah kita ini. Ini aja sih Mas Ruben. Menurutku kalau kita menyukai sesuatu gitu. Kayak ngeband dan kita percayai itu dilakukan terus. Dan menurutku juga jangan peduliin kanan kiri kita, bahkan orang intern kita. Ketika kita suka dan tujuannya itu untuk kesejahteraan orang banyak, lakukan. Jangan peduliin intern juga. Lakukan, just do it gitu ya. Oke, terima Gitu kasih tepuk tangan yang keras buat Hero Herda karena mereka. Oke, kalau begitu saya Ruben Mahendra pamit. Hero Herda juga pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Yes. Woo.